Tas artis itu ada yang limited edition, merek-merek tertentu. Itu kira-kira investasi atau dipakai untuk beli sayur di pasar? Tentu kita tahu jawabannya, bukan untuk beli sayur. Dia beli supaya nanti 2 tahun lagi nilainya akan meningkat, karena nilainya 1 miliar dan termasuk limited edition. Maka beli tas itu bisa jadi masuk tijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema tentang zakat perdagangan. Sebenarnya kalau kita bahas zakat secara global ada dua. Ada zakat badan yang kita kenal dengan zakat fitrah. Ada zakat mal atau zakat harta. Zakat harta inilah yang paling banyak. Ada zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, profesi, zakat tanaman, ternak, zakat tambang, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang zakat perdagangan, salah satunya bisa kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari sebagian hasil usahamu. Min thayyibati ma kasabtum." Dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan babu shadaqatil kasbi wat tijarah, bab tentang zakat perusahaan, tentang zakat usaha dan zakat perdagangan. Liqauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dalam kitab tafsir At-Tabari juga disampaikan bahwasanya min thayyibati ma kasabtum itu yang dimaksud adalah imma bitijarah wa imma bisina'ah minadz-dzahab wal fiddah. Yang dimaksud adalah usaha dengan dagang atau dengan sina'ah berupa emas dan perak. Dalam tafsir Al-Baghawi juga dikatakan min thayyibati ma kasabtum ay min halalati ma kasabtum bitijarah was sina'ah. Sama-sama menggunakan tijarah atau perdagangan. Dalam tafsir Ar-Razi juga sama. Zahirul ayah yadullu ala wujubiz zakah fi kulli malin yaktasibul insan fayadkhulu fihi zakatut tijarah. Ayat ini secara zahir menunjukkan wajibnya zakat untuk setiap harta yang yaktasibul insan, yang diperoleh oleh seseorang, termasuk di dalamnya adalah zakat tijarah. Kemudian dalam hadis dikatakan, dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan anna Rasulullah kana ya'muruna an nukhrijas shadaqah minal ladzi nu'iddu lil bai'. Kata sahabat, Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita, memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari segala sesuatu yang kita persiapkan untuk perdagangan. Dalam hadis riwayat Baihaqi juga sama dikatakan laisa fil urud zakatun illa fima kana litijarah. Kemudian ada hal yang menarik. Kalau menurut Ibnul Mundir dalam kitab Al-Ijma', beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna fil urud allati yuradu biha tijarah az-zakah. Kata Ibnul Mundir, ahlul ilmi ijma' bahwasanya barang-barang yang digunakan untuk perdagangan itu wajib zakat tijarah idza hala 'alaihal haul, kalau sudah masuk haul. Karena itulah Imam Nawawi juga menukil pendapat ini. Meskipun Imam Nawawi mengatakan yang tidak mewajibkan hanya satu, yaitu ulama zahiri. Al-Amwal Abu Ubaid, karangan Abu Ubaid juga mengatakan yang sama. Wa alaihi ajma'al muslimun anna zakata fardun wajibun fiha wa amal qaulul akhar falaysa min madzahibi ahlil ilmi indana. Ulama orang Islam sepakat zakat itu wajib dalam perdagangan. Meskipun ada pendapat lain, itu termasuk bukan madhab ahli ilmu, kata Abu Ubaid. Dalam kitab Ma'alimus Sunan, Al-Khattabi juga mengatakan yang sama. Wa fi dalilun ala wujubiz zakah fil amwal allati tursadu litijarah wa huwa kal ijma' min ahli ilmi. Wa zama ba'dul mutaakhirin min ahli dhahir annahu la zakata fiha wa huwa masbukun bil ijma'. Kata Imam Al-Khattabi, meskipun ada sebagian ahlu dhahir
yang mengatakan tidak wajib, tapi itu telah menyalahi ijma. Maka ada yang menarik, di beberapa kitab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i itu sering dinukil bahwasanya yang tidak mewajibkan zakat tijarah adalah Imam Abu Hanifah. Ini yang sampai sekarang saya belum menemukan di kitab Hanafi mana Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat tijarah. Bahkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan yang termasuk mewajibkan zakat tijarah adalah Imam Abu Hanifah. Mungkin ini adalah salah nukil di beberapa kitab madhab Syafi'i. Yang kedua, yang ini saya sampaikan, apa yang dinamakan tijarah? Tijarah itu kata ulama bisa dibaca dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi. Dikatakan taqlibul mal bil muawadhah li gharadir ribhi. Memutar harta dengan akad muawadhah dengan tujuan mengambil laba. Ada dua kata kunci, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Satu, adanya al-fi'lu. Nomor dua, adanya an-niyah. Jadi unsur zakat tijarah itu satu, ada al-fi'lu, perbuatan memutar harta dengan muawadhah. Maka harta yang tidak didapat dengan muawadhah tidak termasuk zakat tijarah. Contoh, saya dapat warisan 1 miliar. Apakah saya wajib zakat tijarah? Tidak. Meskipun saya dapat tanah 1 miliar dari warisan, kalau saya jual, saya tidak wajib zakat tijarah. Kenapa? Karena warisan itu bukan muawadhah. Kecuali setelah saya dapat warisan, warisan ini kemudian saya putar menjadi harta perdagangan. Saya gunakan modal usaha, maka baru wajib tahun depan setelah 1 tahun. Contoh kedua, ada orang dapat hadiah. Saya dapat hadiah 500 juta. Pertanyaannya, apakah wajib zakat? Tidak wajib. Karena saya mendapatkannya bukan akad muawadhah. Menggunakan hadiah itu bukan muawadhah, hibah itu bukan muawadhah. Tapi kapan wajib zakat? Kalau uang 500 juta itu saya gunakan modal usaha, saya buka warung, saya buka toko, maka wajib tahun depannya. Ini akad muawadhah. Yang kedua adalah niat. Maka tijarah itu ada namanya ghordur ribhi, niat untuk mendapatkan keuntungan. Maka pembelian aset untuk digunakan itu bukan tijarah, di fikih dikenal dengan istilah al-kinyah. Contoh, saya punya mobil, saya beli mobil, itu nilainya 500 juta, saya beli mobil Innova 500 juta. Tujuan saya beli mobil itu untuk saya pakai sendiri. Ternyata setelah 2 tahun, 3 tahun saya sudah bosen. Mobil ini saya jual karena saya ingin beli mobil baru. Ketika mobil ini saya jual, maka laku 400 juta. Pertanyaan saya, wajibkah saya bayar zakat? Tidak wajib. Karena saya memperoleh mobil itu bukan untuk ghordur ribhi, tapi untuk dipakai sendiri. Contoh kedua, saya punya rumah. Saya dulu beli rumah. Ketika beli rumah tujuannya apa? Saya gunakan untuk dipakai sendiri, untuk ditempati. Ketika dapat 10 tahun, saya ingin pindah rumah. Dulu beli rumahnya 600 juta. Ketika saya pindah rumah, saya jual karena ingin pindah rumah, ternyata laku 1 miliar. Pertanyaan saya, wajib nggak kita zakat? Maka tidak wajib, karena saya beli rumahnya bukan ghordur ribhi, bukan untuk memperoleh keuntungan, bukan untuk investasi, tapi untuk dipakai sendiri. Meskipun kalau kita mau sedekah tidak masalah. Contoh ketiga, saya punya tanah. Kalau tanah itu saya beli untuk investasi, karena saya ingin uang saya bertambah, meningkat menggunakan tanah, medianya, investasinya, maka wajib zakat. Tapi kalau saya beli tanah, kenapa kok beli tanah? Saya tanami. Kenapa kok beli tanah? Karena saya mempersiapkan tanah itu untuk anak saya, rumah anak saya, maka tanah ini tidak wajib dizakati. Tapi kalau ada orang beli mobil untuk belantik mobil, dia beli mobil murah supaya bisa dijual lebih mahal, maka dia wajib zakat tijarah meskipun sebelum laku dia gunakan sendiri. Ini perbedaan, ada ghordur ribhi yang kedua. Pun karena itulah industri dan pembesaran hewan itu termasuk zakat tijarah. Kalau saya beli ayam kecil saya beli supaya saya perbesar, nanti kalau besar saya jual, maka ini termasuk zakat tijarah.
Tapi kalau saya beli ayam petelur, saya beli ayam 100, saya beli ayam 200 karena ingin saya ambil telurnya, maka ayamnya tidak masuk tijarah. Karena itulah ayamnya tidak dizakati. Yang dizakati apa? Penghasilan dari telurnya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang zakat penghasilan. Ini bisa kita baca dalam kitab Asy-Syarwani. Asy-Syarwani mengatakan wa taqaddam anna tijarah taqlibul mal bitasarruf binahwil bai'i li talabin nama fatabayyana bidzalika annal bazra al mushtara biniyati ayyuzra thumma yuttajar bima yambutu wa yahsulu minhu kabazril baqqam la yakunu arda tijarah. Orang beli bibit. Ketika dia beli bibit, dia tanam. Hasil bibitnya nanti dijual. Ini tidak masuk terjarah. Kenapa? Karena yang dijual bukan yang dibeli. Dia beli bibit, tapi yang dijual kan hasil dari bibit. Ini sama dengan orang beli ayam, tapi yang dijual adalah telurnya, maka tidak masuk terjarah. Beda dengan orang yang kemudian membeli lele kecil, dibesarkan, maka ini masuk zakat tijarah. Maka yang termasuk zakat tijarah adalah satu, beli aset untuk investasi. Kita beli tanah, niatnya investasi. Kita beli rumah untuk investasi. Kita beli termasuk tas. Tas artis itu ada yang limited edition, merek-merek tertentu. Itu kira-kira investasi atau dipakai untuk beli sayur di pasar? Tentu kita tahu jawabannya, bukan untuk beli sayur. Dia beli supaya nanti 2 tahun lagi nilainya akan meningkat. Karena nilainya 1 miliar dan termasuk limited edition. Maka beli tas itu bisa jadi masuk tijarah. Orang beli akik, orang beli kemudian permata. Kalau niatnya ketika dia beli supaya investasi, maka itu termasuk zakat tijarah. Yang kedua, pembesaran bibit, tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, termasuk pengelolaan barang jadi. Orang beli kayu gelondongan, diolah menjadi kursi, diolah menjadi lemari, mebel, maka masuk zakat tijarah. Kenapa? Karena yang dijual berasal dari yang dibeli. Ini intisari dari zakat tijarah. Maka tidak semua harta itu wajib zakat, termasuk yang wajib zakat adalah zakat tijarah dengan ketentuan yang ada. Tidak termasuk zakat tijarah adalah menyewakan aset. Saya punya ruko, nilainya 5 miliar, tapi rukonya saya sewakan. Saya punya kontrakan, nilai kontrakannya mungkin 1 miliar, tapi kontrakan ini saya sewakan. Maka yang seperti ini tidak termasuk tijarah. Karena nggak termasuk tijarah, rukonya nggak dinilai zakatnya. Perumahannya tidak dinilai zakatnya. Saya punya mobil Alphard 100, tapi mobil Alphard 100 ini saya gunakan sebagai ojek online, sebagai sewa menyewa. Maka nilai Alphardnya yang 100 tidak masuk tijarah. Ini nanti masuknya kepada zakat penghasilan. Ini bisa kita baca dalam kitab Fatawa Syekh Salim Said Bakir Baghaithan. Dalam kitab Fatawa Syekh Salim Said Bakir Baghaithan dikatakan begini, su'ila an sakhsin indahu buyut wasayyarah lil ijarah. Beliau ditanya tentang orang yang punya rumah, orang yang punya mobil untuk disewakan. Fahal takunu min amwalid tijarah wa tajibu alaihi fiha zakah am tajibu fil ujrah faqat. Beliau mengatakan begini, i'lam annal ulama dzakaru anna tijarah hiya taqlibul mal li ghardi ribhi. Beliau mengatakan menurut ulama tijarah itu adalah taqlibul mal li ghardi ribhi, memutar harta untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang dimaksud taqlibul mal? Kata beliau, ai bi ayyabi'ahu wa yata'awwadha bi thamanihi ghairah. Dia membeli barang, dia jual, harganya, penghasilannya dia tukar lagi. Tsumma yabi'a ma ta'awwadha wa ya'khudha bi'iwadi akhar wa hakadha halan ba'da halin wa fi'lan ba'da fi'lin. Beli, jual, hasilnya beli, jual. Itulah yang dimaksud taqlibul mal. Maka kata beliau, wa hadza fi mas'alatina al-buyut was-sayyarah. Yang ditanyakan tentang rumah dan mobil baqiyah wa thabitah fi milki syakhsi la tatahawwal alaih. Barangnya masih tetap. Mobilnya enggak dijual, tapi disewakan. Rumahnya tetap, rukonya tetap. Maka kata beliau, falaisat bi amwali tijarah, maka tidak termasuk tijarah illa yantabiqu 'alaiha hadduha kama alimta fala tajibu fiha zakah. Karena itulah rumahnya, rukonya, mobilnya tidak wajib dizakati. Tetapi kata beliau, wa ammal ujrah
allati yatahassalu 'alaiha fama hala 'alaihil haul minha wa huwa fi milki wa balagha nisaban wajabat zakatu. Yang wajib baginya adalah zakat ujrohnya, zakat penyewaannya, zakat penghasilannya, dengan catatan penghasilan tersebut mencapai nisab, dan nisab ini sampai 1 tahun tidak berkurang, maka tahun depan wajib dizakati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.